Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adalah pertemuan ketujuh ya. Ini pertemuan ketujuh terkait dengan Undang-Undang Penyiaran. Kita akan membahas apa saja sih pengaturan hukum dari penyiaran di Indonesia. Sebelum minggu depan kita UTS, ini materi yang akan kita paparkan ya. Mengapa penyiaran perlu diatur dengan ketat? Ini ada bahaya televisi ya. Menumpulkan komunikasi, berpikir aktif, kemampuan imajinasi, menumpulkan kemampuan fisik, menumpulkan kemampuan sosial. Untuk kamera kawan-kawan dibuka semua ya, karena ini direkam untuk diserahkan ke akademik, setiap laporan perkuliahan ya, dibagikan rekamannya ke akademik. Kemudian ini kekuatan televisi ya. Nah, ini apa ini gambar apa ini? Anak-anak yang meniru tayangan televisi, Pak. Ya, meniru tayangan yang tidak baik ya. Ini Smackdown ya. Sehingga tidak sadar dia ini adiknya udah kecekek ini. Ini juga ya kekerasan sudah ditanamkan dari anak-anak. Nah, ini juga contoh gambar bahwa televisi itu mampu mencuci otak setiap penontonnya ya. Mencuci otak seluruh masyarakat. Nah, ini pengaruh televisi, penyiaran, pemberitaan ya. Kalau sekarang ini ada influencer ya yang banyak mempengaruhi berita-berita, penyiaran-penyiaran. Nah, kemudian radio juga termasuk salah satu penyiaran ya. Dia cepat, aksesibel, inklusif. Kemudian kekuatan radio juga ada 5 ini ya. 5 nilai, dia bisa di mana saja ya. Dia sangat bermanfaat, memiliki jaringan, keuntungan, teknologi ya. Nah, ini juga ada film zaman dulu ya. Udah lahir belum kawan-kawan ya film ini ya? Belum ya? Belum, Pak. Udah lahir. Udah ya? Iya deh. Nah, ini undang-undang penyiaran ya. Dia ini sebenarnya merupakan frekuensi yang merupakan sumber daya alam. Nah, semua frekuensi penyiaran ini adalah milik nasional, milik Indonesia yang harus dijaga, dilindungi oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, artinya apa? Semua ya penyiaran, frekuensi, sinyal ya baik radio, televisi itu untuk rakyat ya, milik rakyat untuk keterbukaan informasi, komunikasi seluruh rakyat Indonesia. Walaupun sekarang sudah banyak sekali frekuensi atau sinyal-sinyal seperti kuota internet, pulsa ya yang dikomersialisasi oleh swasta. Nah, kemudian bagaimana sih mendapat izin untuk penyiaran? Nah, mau radio atau TV, ini ada izinnya melalui Komisi Penyiaran Indonesia ya. Izin KPI, kemudian ada rekomendasi dari Kemenkominfo, ya, Kementerian Komunikasi dan Informasi. Ini alurnya ya, alur izinnya,
pemohon, KPI, layak atau tidak layak, baru ke Kominfo, disetujui, ya. Kemudian di sini dapat IPP prinsip dari Kominfo, baru ada uji coba siaran, ya. Di sini baru dia dikatakan sesuai apa tidak. Nah, izin frekuensi ini ya, kalau radio itu 5 tahun dapat izin. Kalau televisi itu dapat izin 10 tahun pemberlakuannya ya. Kemudian, nah ini ada beberapa aturan mengenai penyiaran ya. Undang-Undang 32 tahun 2002, ini semua kerangka aturannya ya. Ketentuan umum ya tentang asas tujuan, KPI, jasa penyiaran, ini lembaga-lembaganya, perizinan, siaran ya, sensor, sampai ke sanksi. Sanksinya ada yang administratif, ada yang pidana ya, sampai di penjara. Kemudian apa saja sih aturan untuk televisi? Ada aturan mengenai isi siaran, ada yang struktur penyiaran ya. Ada dua jadi. Nah ini ya, ini lembaga yang mengatur penyiaran. Namanya Komisi Penyiaran Indonesia. Ini lembaga independen. Lembaga negara independen, dia sama kayak KPU ya. Komisi Pemilihan Umum, sama dia kayak KPK ya, Komisi Pemberantas Korupsi. Nah, ini sama semua kawan-kawan, lembaga independen untuk mengontrol, tapi ini khusus untuk penyiaran. Nah, ini KPI itu jumlah 9 orang, di daerah jumlah 7 orang. Ada ketua wakil, masa jabatan itu bisa 3 tahun di daerah untuk 1 kali. Bisa ditambah 1 kali lagi ya. KPI dibantu oleh sekretariat, dibiayai oleh negara. Kemudian isi siaran itu wajib menghormati nilai-nilai SARA ya, suku, agama, ras, dan antar golongan. Menghormati norma kesopanan dan kesusilaan, penghormatan hak privasi dan pribadi, perlindungan terhadap hak-hak anak, remaja, dan perempuan, dan melindungi kelompok minoritas yang termarginal. Ini isi siaran ya. Nah, dia siaran juga dibatasi pada hal yang terkait seksual, kekerasan, sadis, mistik, dan supranatural. Nah, ini ada P3 SPS, Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran. P3 SPS ya. Kemudian ada iklan. Nah, ini iklan yang mengandung pornografi ya, nggak sesuai. Banyak yang tidak etis. Ini juga ada iklan yang merendahkan ya. Kumis kayak gorila katanya. Gantungan kunci. Nah, ini nggak mendidik. Ya. Kemudian ada juga ini contoh nggak mendidik juga ya. Seolah masyarakat itu dibodohi jadi lawak-lawakan ya. Ini salah satu acara penyiaran televisi ya. Bukan empat mata ini. Nah, kemudian di sini juga ada salah satu contoh penyiaran ya. Penyiaran yang berlebihan waktu itu resepsinya Anang Asanti. Sama seperti anaknya ya, sekarang ini sudah berlebihan juga penyiarannya. Kemudian ini juga ya, waktu itu juga kasus Raffi Ahmad dengan Nagita ini, hampir semua televisi itu menyiarkan berita mereka ya. Sehingga bukan lagi
sesuai kebutuhan masyarakat untuk dikonsumsi ya. Berita-berita yang itu saja. Kemudian ini ada sinetron apa ini? Anak jalanan. Nah, anak jalanan ya. Pernah nonton nggak? Pernah. Pernah ya. Sinetron yang dipandang oleh KPI tidak bermutu. Nah, akhirnya banyak sekali. Nah, ini ya. Oh, anak-anak yang sudah terpengaruh sama film-film tersebut. Kemudian di sini juga ada program berita yang dipandang oleh KPI juga lebih mengedepankan kepentingan politik, disetir oleh kepentingan politik. Ya, ini stasiun televisinya ditegur. Ini berita TV disetir. Dia menyatakan Jakarta inginkan perubahan. Nah, ini seolah mempengaruhi pemikiran rakyat untuk memilih salah satu calon yang baru kan gitu ya. Berarti yang lama ditinggalin karena Jakarta pengen perubahan kan gitu. Berarti sudah ada keberpihakan ya, kalau dia ingin perubahan berarti memilih yang baru. Nah, ini ada survei ya, survei acara yang berkualitas ya. Ada Kick Andy, Najwa, ILC ya. Nah, ini survei yang tidak acara yang tidak memihak, yang tidak buruk penyiarannya ya. Ini survei sebelum corona ini ya. Kemudian ada contoh-contoh pembatasan. Nah, ini banyak peringatan ya dari KPI. Anak jalanan, RCTI, Anugerah Cinta ya, The Academy, ini banyak sekali yang diperingatkan ya. Soal kata-kata, soal moral, pendidikan, semua diperingatkan. Nah, ini salah satu ini ya, laporan dari KPI, pelanggarannya ya. Pelanggarannya di sini ada program anak jalanan ini, ada wanita sedang sholat yang mengesankan gerakan yang salah ya, gerakan yang keliru. Sehingga di sini ditegur. Kemudian juga ada beberapa lagu ya, bukan hanya siaran televisi, ada lagu yang dipandang tidak memiliki moral ya. Apa aja boleh, hamil duluan ya. Maaf kamu hamil duluan ya, apa ini, pengen dibolongi ya. Nah, ini beberapa lagu yang tidak mendidik dipandang oleh KPI dan tidak layak untuk disiarkan karena merusak pendidikan masyarakat. Pernah dengar nggak lagu-lagu ini? Pernah, Pak. Pernah ya. Ini lagu-lagu yang ditegur oleh KPI. Nah, kemudian juga ada tayangan berita hoak yang dianggap tidak layak di stasiun televisi, diberi sanksi oleh KPI ya. Seolah-olah ada kerusuhan ya. Polisi memeriksa puing-puing ledakan yang menghantam kawasan Jalan MH Tamrin. Nah, ini ya, berita yang sebenarnya tidak demikian tapi dilebih-lebihkan ya. Nah, ini juga KPI melarang pria ke wanita-wanitaan. Nah, ini juga apa namanya, merusak moral ya. Merusak moral, merusak pendidikan, anak-anak bisa kepengaruh nih gara-gara ini ya.
Jadi HPI sangat melarang adanya surat edaran anti kemayu katanya. Ya. Memang bahaya sekali ya penyiaran ini ya. Dia bisa kekerasan, dia bisa mempengaruhi pemikiran rakyat. Maka perlu ada sanksi yang tegas. Teguran tertulis, penghentian sementara, dibatasi durasinya, didenda, dibekukan kegiatan siarannya, tidak diperpanjang izinnya, sampai cabut izinnya. Ada juga dia kalau denda ini radio sampai 100 juta, televisi maksimal 1 miliar. Ya. P3 SPS tadi. Kemudian sanksi pidana ya, pidana undang-undang penyiaran ini 5 tahun. Ya, bisa sampai juga dendanya dari 1 miliar sampai 10 miliar. Ya. Ini kalau dia radio 2 tahun. Dari 500 juta sampai 5 miliar. Ini soal pembatasan saham, kewajiban izin, larangan iklan. Nah, ini banyak sekali siasat TV menghadapi teguran KPI ya. Tadinya 4 mata, udah ditegur sama KPI malah berubah jadi bukan 4 mata. Ya sama aja sebenarnya ya. Tidak ada perubahan. Cuma ditambah bukan. Nah, ini juga ada beberapa yang dipandang KPI tidak ini ya, disensor serampangan. Padahal ini kartun ya. Tapi tetap KPI memandang tidak layak. Nah, ini juga Putri Indonesia. Putri Indonesia di Indosiar tidak layak. Nah, bahkan ini ya, wisata-wisata ini ada yang patung saja dianggap tidak sesuai, disensor ya, patung aja disensor kalau tidak sesuai. Nah, ini juga artis-artis ya. Nah, ini juga ya, megang senjata disensor ya. Di Indonesia ini megang senjata aja disensor. Karena memang KPI sangat takut sekali mempengaruhi pikiran anak-anak ya. Kalau film-film barat nggak ada yang disensor ya megang pistol. Mengapa mengatur struktur penyiaran ya? Karena dalam strukturnya itu ada tujuan teknis dan tujuan non teknis. Ya, struktur penyiaran ini karena frekuensinya terbatas. Teknologi terus berkembang, inovasi harus didukung, adanya digitalisasi dan konvergensi. Nah, secara non teknis peminatnya banyak ya penyiaran ini. Ada jaringan lokal dan nasional. Kemudian ini ada lembaga penyiaran ya, lembaga penyiaran ini ada yang swasta, ada publik, ada lembaga penyiaran komunitas dan yang berlangganan. Ini jenis-jenis lembaga penyiaran. Terus ada kode etik ya, kode etik dalam penyiaran ya, ada yang faktual, ada yang non faktual. Fiksi, non fiksi ya. Kalau yang faktual ini bisa wisata-wisata yang kuliner, mampir ke daerah-daerah ya, ini faktual ya. Non faktual ini sinetron, film, kartun. Nah, ini ada program berita. Ya, harus sesuai dengan kode etik jurnalistik. Etika jurnalistik. Moral dan etika hakikatnya merupakan prinsip dan nilai-nilai yang menurut keyakinan seseorang atau masyarakat dapat diterima dan dilaksanakan secara benar dan layak. Dengan demikian,
Prinsip dan nilai-nilai tersebut berkaitan dengan sikap yang benar dan yang salah yang mereka yakini. Etika sendiri sebagai bagian dari falsafah merupakan sistem dari prinsip moral termasuk aturan. Nah, ini etika jurnalistik ya. Kode etik menjadi pegangan bagi wartawan dalam melaksanakan aktivitas sebagai wartawan. Pekerjaan seorang jurnalis televisi juga tidak terlepas dari etika, sehingga kerja jurnalis harus berlandaskan etika. Nah, ini kode etik setidaknya memiliki 5 fungsi, yaitu melindungi keberadaan seseorang, melindungi masyarakat dari malpraktik praktisi. Banyak ya wartawan, jurnalis yang malpraktek ya. Sebenarnya dia bukan wartawan. Mendorong persaingan sehat, mencegah kecurangan, mencegah manipulasi informasi. Nah, kemudian ini juga etika jurnalis. Jurnalis televisi harus pegang pada etika wartawan Indonesia dan juga pedoman P3SPS. Perilaku penyiaran, standar program siaran yang dikeluarkan KPI. Bagi seorang jurnalis TV yang bekerja dalam lembaga penyiaran harus berdasarkan etika jurnalis dan ketentuan yang tertera dalam P3SPS yang mau tidak mau harus diikuti. Pokok-pokok kode etik jurnalis. Wartawan independen. Yang disajikan akurat, jujur, berdasarkan hati nurani, tidak nerima suap, menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Jangan asal tuduh ya ini maksudnya. Dalam memberitakan kejahatan susilaan di bawah umur wajib menyamarkan identitas tersangka dan korban. Menunjukkan identitas kepada sumber berita saat menjalankan tugas. Ini juga dalam memberitakan televisi itu juga menolak sensasi, berita sesat, mutar balikin fakta, fitnah, cabul, sadis, tidak menayangkan materi gambar suara yang menyesatkan, merekayasa peristiwa, menghindari berita yang masalah sara ya, menyatakan secara jelas dan bersifat fakta, analisis, komentar, dan opini. Tidak mencampur adukan antara berita dengan advertorial, iklan ya. Berita ya berita, iklan ya iklan. Kemudian mencabut atau meralat semua pemberitaan yang tidak akurat atau tidak sesuai, merugikan. Menyajikan berita dengan menggunakan bahasa dan gambar yang santun, serta tidak melecehkan nilai-nilai kemanusiaan. Menghormati semua pemberitaan ya, sesuai dengan berita, embargo. Nah, ini ada pelanggaran kode etik yang pernah terjadi wartawan ya. Masalah lumpur lapindo, pilpres ya, siaran langsung, banyak sekali ditunggangi dengan kepentingan politik ya. Jadi memang hampir semua pemilik ini ya, pemilik dari stasiun televisi itu punya kepentingan politik. Ya mungkin itu saja kawan-kawan materi hari ini. Terima kasih.